Halo Sobat Traders, mari kita mulai acara live trading kita kali ini. Nah Sobat Traders, jika Sobat Traders memiliki pertanyaan apa yang akan kita tradingkan, Sobat Trader bisa menuliskannya di kolom komen. Sobat Trader, terima kasih untuk Sobat Trader yang sudah hadir di acara live trading Sodak pada malam hari ini. Senang rasanya bisa bertemu dengan Sobat Trader semuanya. Perkenalkan, saya Sari dari Forex Impro yang akan menjadi host acara live trading malam hari ini. Ya, saya akan sapa dulu ya Sobat Trader. Ada Pak Firman, selamat malam Pak Firman. Ada Pak Eka, selamat malam Pak Eka. Ada Pak Harijanto Bambang, selamat malam Pak. Ada Pak Munif Jamal juga, selamat malam. Dan semua yang hadir. Malam hari ini live trading kita bersama dengan Pak Lindu Nenggolan dengan Teknik Sodak. Selamat malam Pak Lindu, apa kabar Pak? Selamat malam semua Bapak Ibu sekalian, juga Sari. Kabar baik ya Pak ya, sehat Pak? Baik, sehat. Ya, teknik Bapak udah ditunggu nih oleh Sobat Trader semua pada malam. Ya Pak ya? Oke. Ya, Oke Sobat Trader, sebelum live trading ini kita mulai, mungkin Sobat Trader ada yang baru pertama kali ikut dalam acara live trading ini, Sobat Trader bisa memperkenalkan diri dengan menuliskan nama sesuai di bagian kolom chat, dan bisa mungkin klik link yang ada di kolom chat, ya. Dan kalau ada yang ingin bertanya, bisa juga menuliskan di kolom komentar, atau bisa mengklik tombol unmute untuk bertanya langsung kepada Pak Rindu. Oke, mungkin bisa dimulai saja acara live trading kita malam ini. Silakan Pak Rindu. Oke, terima kasih Sari. Selamat malam juga Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita dari pagi sampai sore tadi sudah trading. Untuk yang sudah gabung di Telegram Premium ya, enak dari tadi pagi dapat cuannya ya. Nah, sekarang kita nih trading di sesi Amerika ya. Tadi ada dirilis data inflasi di tingkat produsen. Hasilnya bagus sih ya. Tapi ternyata dolar indeks malah jatuh ya. Saya akan kasih lihat di sini. Oke. Saya coba perbesar layarnya. Sudah kelihatan besar ya. Oke. Tapi time frame-nya nggak kelihatan ya kalau diperbesar ya. Ya udah begini aja deh. Jadi kita lihat di M30 ya. Ini dolar indeks ya. Saat dirilis tadi terus turun dia ya. Jadi bukannya malah berbalik naik, malah terus turun ya sampai mau ke arah support 1. Kenapa? Ini ADX-nya ini masih kuat menunjukkan arah turun ya. Nah, kalau kita lihat H1 ini sudah mulai jauh dari moving average dan keluar dari Bollinger ya. Seharusnya ini naik ya. Ini kalau di H1 kita ukur dulu. Ini dolar indeks ini cukup lumayan ya kalau misalnya naik ya. Kita prediksi dia akan terkoreksi naik dulu nih ya selama 1 jam ke depan. Bahkan di H4 pun ya udah sampai Bollinger tengah, ini akan naik nih ke arah moving average ya, ke arah sini. Jadi setelah turun tajam ini ya selama 4 jam ya, selama 4 jam ini dimulai dari 7:30. Nah, prediksinya akan berbalik ya dolar indeks.
Kalau berbalik menguat, koreksi naik, berarti untuk beberapa mata uang akan koreksi turun. Nah, kita lihat di sini. Ya. Untuk GBP USD, ini kan arahnya tadi naik, mau ke arah resisten 1, tapi mulai agak tersendat karena jauh dari moving average. Nah, sekarang mau berbalik ke arah pivot, kira-kira berapa poin? Kita ukur aja dulu. Kalau misalnya kita sell gitu ya, kita ukur kalau sampai sini itu sekitar 12 poin, ya, kecil. Ya. Kalau ini sekitar 23, ya, kecil. Nah, kalau begitu lihat arah trennya sebenarnya apa? Kita perbesar. Oh, sebenarnya masih mau arah turun ini, ya. Ini terlihat bahwa ADX-nya menunjukkan masih turun, stokastiknya juga. Berarti kalau mau arah turun, bisa aja sih kita untuk sell ya. Tapi sell-nya di mana kita lihat dulu. Ya. Nah, ini udah stokastiknya sudah jenuh. Tapi di H4 masih menunjukkan naik, ya. Berarti kalau kita memang mau sell, kita harus ambil di resisten 1 sini, ya. Karena ada kemungkinan dia masih menunjukkan ke arah resisten 1 ini. Ya. Jadi kita ambil, ya benar. Kita ambil sell limit di sini di 1 poin berapa ini? 1842 ya. Atau kalau kita prediksi memang mau ke arah sini, berarti kita bisa buy limit di sini di 1.1806. Oke. Jadi kita ambil posisi Euro USD ya, sobat trader sekalian. Ini kita mau ambil di sini posisinya ya di 1.1806. Kita ambil ini market execution pending order ya, buy limit. Buy limitnya saya ambil 0,5. Di berapa tadi? Di pivotnya di 1806. Kita masukkan aja 1810 ya, sobat trader. Oke, 1810 taking profitnya 1840. Ya. Nanti kalau misalnya sampai ke sini kita bisa juga untuk sell nantinya. Stop loss di ini kan 40 poin ya. Sorry, 30 poin, sorry. 1810 ini. Ya, stop loss-nya berarti di 1.1780. Ya. Nah, kita udah ambil posisi Euro USD ya, sobat trader. Kenapa? Karena ADX-nya ini masih menunjukkan untuk naik, bahkan di H4 juga ya. Kalaupun koreksi, ya ini akan koreksi, makanya kita ambil buy limit, buy di bawah, ya. Karena prediksinya memang masih akan melanjutkan kenaikan, paling enggak ke resisten 1. Ya, cuma karena terlampau sudah naik tinggi, pasti ada koreksi.
ya. Nah, mungkin ada yang ditanya dari Euro USD. Kalau nggak ada, ya kita bisa lihat lagi yang lain, pair yang lain, ya, Sobat Trader. Ada yang ditanya? Kalau nggak ada, Di kolom chat belum ada nih, Pak Lindo. Oke. Kalau belum ada, berarti saya masuk ke GBP USD ya, Sobat Trader. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini trennya ini masih menunjukkan naik ya. Di sini sempat jenuh GBP USD, tapi akhirnya berbalik lagi naik ya, masih terus berusaha untuk naik. Nah, kita lihat GBP USD. GBP USD ini memang masih bagus ya, karena tadi siang itu data inflasi tingkat konsumennya itu bagus ya, sehingga pound sterling akhirnya menguat. Nah, kalau Sobat Trader lihat yang ini maksudnya pivot ya, Sobat Trader sekalian ya. Ini adalah pivot, resisten 1, resisten 2, yang sebelum-sebelumnya ini adalah pivot yang hari-hari sebelumnya gitu ya. Nah, kita lihat di H1 ya, Sobat Trader, pergerakan GBP USD itu cukup besar biasanya. Nah, dia udah naik cukup tinggi ya. Berarti kita bisa ambil buy limit ya, karena prediksinya arahnya sih ya bisa ke arah 1.3940 ya. Kita bisa ambil GBP USD ya di sini di Bollinger tengahnya kira-kira 1.3857 ya. Oke. Kita ambil buy limit. GBP USD buy limit pending order. Oke. Di 1 poin area 3860. 1.3860. Karena fluktuasinya yang besar, jadi kita bisa ambil jarak buy limitnya lebih jauh lagi ya. Ini di 3860. Di sini kan 3880-an ya. Jadi sekitar 20 poin kita ambil buy limit. Oke, taking profitnya berapa? Taking profitnya kita masukkan lagi aja ke sesuai tertinggi ini ya. Berarti 20 poin. 38, 25 aja. 3885. Ya. Berarti stop loss-nya 3835. Ya. Nah, kita bisa lihat Sobat Trader, ini stokastiknya ini masih kuat ini untuk menunjukkan kenaikannya ya. Nah, kalau dia nanti GBP USD nggak menyentuh batas untuk masuknya buy limitnya ya, terus langsung naik ya, kita batalin aja nantinya ya. Oke, Pak Lindo. Ada pertanyaan nih Pak Lindo dari Pak Hardi Hendry, gold. Oh, untuk gold ya? Ya. Untuk gold kita simpan sekitar mungkin nanti 8:30 ya. Oke, 8:30 ya Pak Hardi. Ini kita mau lihat koreksinya sebesar apa dulu ya, ini goldnya. Oke. Nih, ya, karena
fluktuasi gold itu kan besar sekali. Nanti saya masih amatin 815, kita lihat, oh, masih mau naik. Tapi nanti 15 menit ke depan bagaimana nih? Ini kelihatannya kan setelah naik nih kayak apa? Mulai agak ketahan gitu ya. Tapi kalau dilihat berdasarkan daily, ini masih naik. Masih kuat naik dia. Cuma masalahnya kalau nggak hati-hati, kadang kita ngambil buy, pasang stop loss, kena stop loss kayak begitu, ya. Jadi harus hati-hati. Kalau mau dipasang rentangnya agak panjang, waktu itu kita ajak main swing trade aja gitu ya. Akhirnya kena profit ya, 20 poin gitu ya. Cuma sempat floating loss lebih dari 10 poin. Nah, terkadang banyak yang nggak berani, psikologinya istilahnya dakdikduk gitu ya. Ya, jadi kita coba tunggu aja nanti Jam setengah sekitar 9 ya Pak ya? setengah 9. Oke, ini ada Pak Arjuna nih Pak. Ya. GBP USD tadi di H4 ya Pak? GBP USD, ya. Tadi lihatnya pertama di H4 ini ya. Kelihatan kan agak tersendat, tapi ini masih menunjukkan tren naik ini. Bahkan MA3 nembus MA Bollinger Tengah 20 ya. Dan stokastiknya ini masih cukup kuat untuk naik. Hanya ini akan terjadi koreksi dulu nih. Ya. Makanya kita ambil buy limit di bawah. Gitu ya. Kalau dilihat di H1 juga. Nah, kemungkinan ya kayak misalnya ini ya, koreksinya ini kan masih kuat naik. Kita coba ukur aja dari mulai turunnya ini ya, yang sempat ini sekitar 18 poin ya. Ini sekitar, memang sih nggak bisa pukul rata begitu ya, tapi kira-kira seperti itu. Ini 16 poin ya. Nah ini tadi saya buy limitnya agak di bawah ya, sekitar 20 poin kayak begitu. Tinggal kita lihat aja nanti. Ya. Apalagi posisinya di H1 kalau kita lihat tertingginya ini udah hampir sejajar gitu ya. Kayak gini nih, sejajar koreksi dulu ya. Nah, kemungkinan kan sampai ke moving average 3 yang merah ini atau ke moving average 5 ya. Nah, ini kemungkinan bisa jadi melemah dulu seperti itu ya. Nah, kita lihat di M30 juga kelihatan sih kalau ini memang masih mau naik tapi ada kemungkinan koreksi ke sini 3874 sampai 3868 seperti itu ya. Oke. Kita coba lagi lihat Aussie ya. Nah, kalau Aussie ini kita lihat di H4, saya perbesar. Sorry, terlalu besar. Nah, ini kelihatan bahwa memang masih kuat untuk naik ya, tapi ini koreksi dulu. Nah, ke sini nih levelnya 7440 ya. Sekarang ini ada di 7470. Kita coba lihat lagi. Nah, kalau nggak ke 74 sorry. Bukan 7440 ya, 74664 ya, sorry. 7464 sampai di sini juga 7473. Berarti kita ambil aja buy limit ya di 7465. Ya. Buy limit karena akan koreksi. Buy limit di 074 7465. Ya. Taking profitnya di berapa nih, di sini aja. 7485 lah. Ya. 7485. 85 berarti 30 poin. Nah,
7465 kurang 30 berarti 7435. Nah, kita masuk. Ya. Jadi ada 3 posisi ya, Sobat Trader. Kita prediksinya sih memang untuk Aussie masih akan terus naik, bukan hanya sampai resisten 1 ini. Ada kemungkinan sampai Bollinger atas. Ya. Begitu. Nah, kalau kita lihat gold ya sekarang ya, coba gold. Nah, ini dia di M15. Terlihat bahwa akan berbalik nih, turun. Ya. Kemungkinannya adalah ini juga udah jenuh ya di atas. Pergerakan selanjutnya bisa aja yang merah ini naik ke atas ya. Kalau di M15 ya kelihatan jenuh sekali memang. Makanya dia agak terhenti. Kalau di H1 ini udah sampai titik jenuh, tapi ini masih trennya masih kuat untuk naik. Berarti memang dia akan naik, tapi cukup besar juga ini koreksinya ya. Nah, di H4 ada kemungkinan koreksinya sampai di sini, resisten 1. Di 1816. Sekarang saja posisinya di 1826. Jadi bisa ke 1816 sampai ke 1821. Nah, apakah kita mau ambil koreksinya? Kita lihat aja dulu. Ya, cukup kuat nggak sih koreksinya? Ternyata di resisten 2 ini masih ketahan ya, Sobat Trader sekalian. Tapi sih trennya kalau dilihat ya, memang masih cenderung untuk naik ya. Ini naik. Nah, kalau gitu kita ambil aja posisinya buy limit ya. Kita main yang agak panjang ya. Tapi karena buy limitnya ini agak di bawah nih. Oke. Buy limitnya di level antara H1 dan 4. Ya. Di level 1820 ya. Sama trader 1820. Ya, kita masuk. Buy limit di price-nya 1820. Nah, target stop loss ini kan 1816 ya. Kita masuk di sini aja 1810. Oke. Take profitnya ini ke arah ini 1826, ini ke arah 1844. Cukup kuat nggak ke arah situ? Kita lihat. Kalau berdasarkan daily, ya, ini cukup kuat. Tapi kita lihat dulu yang terdekat. Sorry. Ya, ternyata dilihat dari yang terdekat ya, posisi tertingginya nggak kelihatan nih Sobat Trader nih. Ya, kita ini juga nggak kelihatan ya, karena udah tinggi sekali. Kalau begitu berarti ya memang ke arah 1844 sesuai dengan ini juga yang terdekat, sorry. Sesuai dengan ini di level
1862 malah, ya. Arahnya bisa ke arah resisten 4 sini, ya. Nah, kita pasang aja di taking profitnya 1840. Ya. Jadi ada berapa poin ini? Ada sekitar 13 poin, ya. Kita pasang pending ordernya ini. Nah, sobat trader, 14 poin itu cukup besar, ya. Lumayan Jadi gede kalau Pak ya. nanti sobat trader dapat profit 5 poin atau 10 poin, ya udah ambil aja. Maksudnya 5 sampai 10 dolar maksud saya per troy ounce. Oke. Ya. Oke, sobat trader, bagi sobat trader yang ingin bertanya, bisa sobat trader ketik saja di kolom chat atau unmute ya, sobat trader ini bebas apa saja, pair apa saja bisa ya Pak Lindo ya. Oke, Bisa. ya. Jangan malu-malu sobat trader, hari ini kita mau ambil cuan nih, ya kan? Ya. Pak Lindo ya. Nah, Pak Satrio Wilogo nih nanya, Pak Lindo nanti malam ada berita The Fed jam 1, estimasinya bagaimana? Mungkin Pak Lindo bisa kasih penjelasan. The Fed itu biasanya memang kasih testimoni ya. Penggambarannya begini ya Bapak dan Ibu sekalian. Waktu itu rencana akan diadakan tapering itu tahun depan. Tapi karena stimulus gitu, kelihatannya ekonominya membaik, akhirnya mau dimajuin ke tahun ini semester 2. Ternyata di semester 2 ini ya itu nggak jadi karena data tenaga kerjanya nggak cukup bagus. Jadinya nunggu pertemuan black hole ya, bukan black hole, Jack Hole ya di bulan Agustus ya di Amerika. Jadi mengenai yang testimoni The Fed nanti paling pengaruhnya nggak terlalu besar pengaruhnya ya, sobat trader, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi lebih banyak kalau saat ini berdasarkan pengaruhnya dari dolar atau dari secara teknikal. Nah ini sobat trader bisa dilihat sekarang ya, secara tren besarnya itu kan arahnya naik. Kalau turun itu kan mau koreksi. Cuma terkadang bisa kita untuk ambil koreksi. Cuma masalahnya saya tadi nggak ambil sell tapi lebih ambil buy limit karena ini nampaknya masih sulit untuk menembus resisten 2 ya. Tapi kalau nanti ada kesempatan misalnya sebelum ini berakhir, misalnya adalah 830 atau 835, ternyata ini akhirnya kuat nembus ya. Ini saya sedang menanti-nanti aja. Tapi kalau nanti akhirnya acara ini selesai tapi ternyata belum juga untuk kita bisa rilis apakah akan sell gold atau enggak, ya nanti akan saya masukkan di community dan Telegram community dan juga Telegram premium ya, mengenai akankah ini kita melakukan sell gold atau enggak ya. Tadi kita memang buy limit tapi buy-nya jauh di bawah ya. Jadi sementara kalau ini nanti kita ngambilnya ya sedikit aja kalau ternyata lewat tembus. Saya nggak berani ambil sell sekarang karena tahu-tahunya nanti ternyata nggak kuat nembus daerah sini nih, support sini nih, sekitar daerah mungkin sekitar daerah 1820 kayak begitu ya, atau 1823 antara itu. Kalau nggak lewatin itu, ya saya nggak sell gitu. Tapi kalau lewatin itu, ya saya bisa sell, ke 1823 nanti ya. Kalau lewatin 1823, saya bisa sell ke arah 1820. Ambil 3 poin aja. Seperti itu.
ya. Tapi kalau ternyata tidak, ya saya nggak ambil sell. Jadi nanti sobat trader akan saya update di community, ya, dan juga premium akan saya masuk posisi nanti kalau melewati 18.23 saya ambil sell, taking profit 18.20. Seperti itu, sobat trader. Oke. Ada mungkin yang ditanya yang lain? Thank you. Ini ada Pak Harijanto Bambang. Pak Lindu, kalau ada tethering ya, tapi di sini tapering tulisan dari the Fed, gold akan turun dalam ya. Tapering ya. Kalau ada tapering dari the Fed, gold akan turun dalam ya. Pertanyaan dari Pak Harijanto Bambang. Bisa dijelaskan Pak Lindu? Ya. Kalau nanti misalnya ada berita mengenai tapering, bukan yang jelas bukan malam ini sih, karena katanya sih menunggu pertemuan Jack Hall ya di bulan Agustus. Nah, itu bisa direspon besar sekali ya. Jadi tapering itu adalah pembatasan pembelian obligasi ya, maksudnya pemotongan stimulus. Kalau stimulus dipotong ya berarti dolar akan terbatas di pasaran ya, nggak bertambah ya karena stimulus dikurangi. Nah itu akan membuat dolar menguat ya, sehingga mata uang dan gold diprediksi akan melemah seperti itu ya. Kalau dilihat kira-kira nih ya, bulan Agustus, kalau dilihat bulan Agustus, monthly ya, ini bulan Juli, ya, sampai saat ini aja terhenti di sini. Kalau sisa Juli nanti, ya, sampai sini, itu sejajar. Kalau nggak kuat nanti, terus ada misalnya mengenai tapering, ya, bisa jadi gold akan berbalik turun, ya. Ini aja sekarang di daerah 1838 ya, 1840 nih ketahan dulu seperti itu bulanannya ya. Ya kalau dilihat weekly ya, memang ini masih kuat untuk naik. Berarti memang tapering ini masih jauh, paling enggak di bulan Agustus nanti. Ini kansnya adalah berdasarkan weekly ya, masih kuat untuk naik jika melewati 1840 sampai 1845 ya. Ini tertingginya berapa ini? Tertingginya 1845 ini ya. Jadi saya naikin aja ya sesuai dengan ini. Berdasarkan mingguan, yes. Area. Ya, berdasarkan mingguan ini. Jadi lewatin 1840 sampai 1845, gold itu masih naik. Ya. Jadi kalau memang kita punya modal besar sih sebenarnya sih enaknya nge-buy ini ya. Karena kita jadi kalau modalnya besar kita jadi berani untuk nahan koreksi yang besar juga dari gold gitu ya. Kalau modalnya besar ya. Nah, modal besar masuk aja 0,1 lot buy gitu ya. Nah, itu arahnya nanti akan naik gitu ya. Kalau memang mau untuk ngambil swing lumayan juga itu berapa poin itu ya. Lewatin 1845 ya, dia bisa ke 1900 paling enggak. Seperti itu, sobat trader. Jadi trennya jangka panjang ya berdasarkan weekly dan monthly itu memang masih mau naik. Jadi seperti itu. Oke. Jadi tapering nanti nunggu Agustus ya Pak ya. Prediksinya ya kalau diadakan tapering ya gold akan jatuh, apalagi udah naik begitu kan saat ini kan, seperti itu. Oke Pak Harijanto Bambang bilang makasih Pak. Oke, ini ada Pak Satrio Wilogo, Agustus black hole ya? Ya, Jack Hall, bukan black hole. Oh, Jack Hall. Pertemuan Jack Hall di bulan Agustus. Tanggalnya saya belum lihat tanggalnya berapa. Mungkin pertengahan Agustus atau
awal minggu gitu ya. Nanti dilihat lagi. Ya, Sekitar ini ya, 26 26 sampai 28 ya, 28, sorry. Agustus ya. Ya, Cek hall berarti 26 minggu sampai ketiga 28 itu, Agustus. minggu keempat itu ya berarti. Cek Oke, hall. siap-siap. Oke, Sobat Bulan. Trader, ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Pak Lindu? Bisa langsung saja atau tulis di kolom chat. Dan update dari order live trading Stodak ya, ada 4 pair ya Pak ya. 4 Buy pair. limit Euro USD, buy limit GBP USD, ada buy limit Aussie USD, buy limit Gold. Nah, nanti hasilnya akan diupdate di grup Simpro Commodity dan di grup premium ya. Gitu Betul. ya Pak Lindu ya. Oke. Ya. Ada lagi Pak Lindu mungkin peluang yang bisa atau bagaimana? Sudah itu. Sudah ya. Nanti gold kalau ternyata memang memungkinkan untuk ambil sell, saya ambil sell ya. Ini masih nunggu lewatin ini kan 1824. Makanya kalau nanti lewat 1824, 1823 lah saya ambil. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan nih sebelum mungkin kita menutup ya acara live trading kita dari Pak Arjuna. Pak Lindu sore ini di luar topik ya, cara ngitung gold Troy konversi ke emas di pasar bagaimana? Cara Trade-on apa? sekalian, cara menghitung gold Troy konversi ke emas di pasar bagaimana? Oh, ada sih cara Trade-on-nya, iya trade-on satu trade-on. Mungkin bisa dijelaskan deh Pak. Jadi gini, misalnya dari ini gold ya, misalnya dari 1823 ke 1824 dia bergerak, berarti itu kan $1 per troy ounce, ya kan? Nah, keuntungan yang bisa kita dapat, misalnya kita ambil posisi buy, kita ambil 1 poin atau $1 per troy ounce, itu kalau kita 1 lot, kita dapat $100, ya. Jadi 1 kali 100 gitu ya, kali 1 lot. Tapi kalau 0,1 lot, ya, jadinya $1 per troy ounce itu kali 100 ya, karena kontrak size-nya 100 dikali 0,1, jadi dapatnya $10 gitu Pak ya. Jadi seperti itu perhitungannya. Oke, sudah jelas ya Pak Arjuna ya. Oke, jadi tidak ada lagi yang bertanya ya Sobat Trader ya. Pada malam hari ini kami mengingatkan kembali kepada Sobat Trader mau menginformasikan seputar sinyal harian terupdate atau saran trading bisa didapatkan dengan bergabung di grup Telegram Premium. Kami di Forex Simpro Premium hanya dengan mendaftar dan membuka akun trading di Java Global Futures ya. Bagi Sobat Trader yang telah diundang oleh rekan-rekan dari Java Global Futures, jika rekan-rekan ingin membuka akun trading di Java Global bisa langsung menghubungi saja ya pada malam hari ini ya. Bagaimana cara membuka akunnya, nanti Sobat Trader akan ada di grup premium dan Sobat Trader akan mendapatkan banyak signal dan update-update market ya dari para analis, yaitu ada Pak Lindu, ada Pak Michael, ada juga Pak Swendi yang akan mendapatkan arahan dari analis. Oke, Pak Lindu, sebelum kita mengakhiri acara trading ini, mungkin ada closing statement terlebih dahulu untuk Sobat Trader. Silakan Pak Lindu. Oke, Bapak Ibu sekalian, acara kita ini, hasil yang kita ambil ini akan diupdate di Telegram Forex Simpro Premium dan juga Community, ya. Untuk Sobat Trader yang saya infokan mengenai Telegram Premium, ini kita dapat trading bersama-sama di sini dari pagi hari sampai malam, seperti itu ya Sobat Trader. Kayak tadi pagi juga ya ada
posisi gold ya, dan juga GBP USD ya dapat profit. Kemarin malam juga sempat ambil buy gold juga ya, dapat profitnya juga paginya seperti itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian kalau nanti gabung di Java, nggak trading sendirian nih, tapi bisa trading bersama-sama ya. Dan juga ada juga akun kita yang namanya akun Titan itu tanpa komisi ya. Jadi kalau saya mau trading, free ya Pak ya? Saya nggak mau pakai komisi ya, biar enak tradingnya ya, itu bisa ya di akun Titan. Tinggal hubungin aja Bapak dan Ibu sekalian bisa hubungi pihak dari Java yang mengajak untuk ikut live trading hari ini. Oke, terima kasih Pak Rindu. Untuk informasi event kita, minggu depan Sobat Trader kita ada live trading BTS bersama dengan Pak Michael Yudi yang akan diadakan hari Rabu jam 8 malam. Kalau untuk webinar, minggu depan kita karena tanggal 20 tanggal merah, jadi kita libur ya Pak Rindu ya. Oke, terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan Sobat Trader semua yang sudah hadir dalam acara live trading malam ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Rindu dapat diterapkan dalam trading Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selamat malam. Trade by yourself and self trading. Salam Profit. Sobat Traders, acara live trading kita. Nah, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga loncengnya supaya Sobat Trader sekalian mendapatkan update-update terbaru dari video kami. Salam profit!